Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari keris selanjutnya. Nah, di sini karena saya mendapatkan 6 buah pusaka, saya akan mereviewnya dua. Dalam satu video itu ada 2 buah pusaka yang akan saya review. Dan untuk di video kemarin yang kita review bersama adalah pusaka dengan dapur sangklat dan juga sapu inten. Nah, untuk di edisi kita kali ini Sobat, ini untuk di pusakanya saya mendapatkan dari 1 orang. Jadi 1 orang, saya akan bercerita dulu bahwasanya kemarin tuh dari teman saya, beliau mendapatkan bisa dikatakan pusakanya seorang kolektor. Jadi kolektor ini beliau meninggal. Saya bertanya kepada beliau, kepada teman saya gitu, kerisnya dapatnya dari mana gitu. Terus dia jawabnya, ini pusakanya mas, ada 500 keris atau 500 pusaka, entah keris atau dengan tombak. Waktu itu dia bilang 500. Nah, 500 ini kolektornya sudah meninggal. Nah, terus sama mungkin oknum ustadz gitu, mungkin guru spiritualnya bilangnya tuh jangan gini, syirik musyrik seperti itu. Akhirnya terus diserahkan ke si Pak Ustadznya tadi katanya gitu, semuanya gitu. Akhirnya sama Pak Ustadznya itu dijual gitu dijual ke teman saya. Makanya kemarin tuh gini, kalau sama mau Mas Tony ini masih ada 300 lagi Mas, karena kemarin itu gini, saya borong dengan teman-teman saya itu 200 itu 200 pusaka. Jadi terus saya ecer. Nah, saya ecer itu saya jual satu persatu seperti itu. Ini masih ada 300 lagi Mas, ini yang masih di Pak Ustadznya tadi kan gitu. Wah, berarti masih banyak ya gitu. Ya banyak. Nah, salah satunya atau salah duanya itu ada di saya sini Sobat. Nah, ini kemarin saya dapatkan dari beliau. Yang satu ini cuma ligan, jadi cuma ligan gini saja. Untuk yang satunya dia ada warakanya. Ini seperti ini. Jadi gini ya. Untuk Anda gitu yang mempunyai pusaka gitu, yang sudah mempunyai anak, alangkah baiknya anak keturunan Anda itu harus dikasih sebuah pengetahuan tentang dunia tosan aji itu seperti apa. Jangan sampai gitu, jangan sampai. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang terjadi sudah umum. Nah, sudah umum. Jadi gini, orang itu ditakut-takuti, mempunyai keris itu ditakut-takuti terus dikasihkan gitu. Nah, yang dikasih ini biasanya memang punya tujuan gitu loh, punya tujuan untuk memiliki gitu. Nah, jangan sampai gitu. Jangan sampai Anda suka dengan dunia tosan aji lalu memaharinya, mengumpulkannya dari mulai masih muda gitu sampai terus sudah tua terus meninggal, tapi anak-anaknya ini tidak ada yang dikasih sebuah pengetahuan, dikasih sebuah pengertian apa sih sebenarnya tosan aji itu. Nah, kalau memang anak-anaknya ini tidak ada pembelajaran tentang hal tersebut, nah otomatis mereka ini nanti sepeninggal Anda akan acuh dengan koleksi-koleksi Anda, dengan warisan-warisan yang seperti ini. Dan biasanya tidak jarang mereka akan menjualnya ataupun juga membuangnya, melarungnya, itu seperti itu. Dan juga bisa jadi juga ya seperti tadi kejadiannya. Jangan memelihara katakan gitu. Jangan memelihara keris, jangan merawat keris, itu syirik musyrik. Nah, hal tersebut kalau bisa jangan sampai terjadi. Itu Sobat. Itu saya kalau ada yang seperti itu mirisnya kenapa? Mirisnya itu karena tidak adanya informasi yang diturunkan dari si bapaknya kepada anaknya gitu. Akhirnya anaknya terus terputus pengetahuannya, akhirnya terus diomongin gini, akhirnya terus percaya. Itu seperti itu Sobat. Karena saya pun juga pernah ada sebuah pengalaman. Waktu itu saya mengikuti pameran, jadi saya ke lapaknya teman saya gitu. Saya lihatin pusakanya banyak ya, Pak D gitu. Ya Mas, ini sebagian saya nggak beli kok. Loh, nggak beli kok bisa gitu. Iya, karena gini, ini pusakanya pasien saya gitu. Pusakanya pasien saya, jadi saya kalau membantu dia saya tidak menarik sebuah tarif, tapi saya tanya apakah punya keris gitu. Kalau oh ya punya, kerisnya saja buat saya gitu, seperti itu coba. Dan itu betul-betul memang ada. Dan juga ada yang bilang seperti kayak di teman saya tadi, jangan merawat keris nanti syirik musyrik, tapi kalau dikasih mau terus akhirnya terus dijual. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah ada ini
ada maksud tersembunyi sebenarnya dari ngomong jangan seperti itu, syirik musyrik, karena ada maksud tersembunyi. Nah, itulah kenapa edukasi kepada anak keturunan kita itu sangat penting sekali, bahwasanya kita harus bisa memberikan sebuah informasi yang benar tentang dunia tosanasi kepada anak keturunan kita. Biar apa? Biar nanti sepeninggal kita, sobat, anak keturunan kita itu bisa meneruskan merawatnya, mau merawatnya, tidak sampai ketakutan gitu. Nggak mau takut aku dengan keris-kerisnya ayah, gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Kita akan melihat bersama-sama. Nah, untuk di sini ini adalah pusakanya Ligan. Pusaka ini pusaka Ligan, dan saya memang mendapatkannya seperti ini. Ini pusakanya bagus sebenarnya, sobat. Kalau untuk saya pribadi, ini mungkin masuknya loh ya, masuknya di era nom-noman. Kemungkinan kalau untuk saya, ini eranya nom-noman. Atau bisa juga mungkin ya di eranya adalah kamardikan tapi lawasan. Tapi kalau untuk saya, teman saya kemarin bilangnya, enggak mas, itu maksudnya di sepuh, eranya Belambangan. Dan kemarin saya pun juga sudah diskusi dengan para senior, untuk di kerisnya ini adalah kerisnya sepuh, katanya gitu. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda, sekaligus kita diskusi sobat. Kira-kira ini masuk di estimasi mana gitu. Karena memang setiap orang itu berbeda-beda ya di dalam penangguhan. Itulah kenapa Anda kalau bertanya kepada saya, Mas Tony ini tangguh mana, saya tidak akan menjawabnya. Karena apa? Karena memang gitu, setiap orang itu terkadang berbeda-beda di dalam penangguhan sebuah tosanasi. Apalagi pusaka ini saya dapatkan dari seorang, bisa dikatakan beliau adalah senior di dalam dunia tosanasi. Beliau senior dan beliau mendapatkannya dari seorang kolektor. Akan saya tunjukkan nanti kepada Anda seperti apa wujudnya. Nah, untuk yang kedua ini sobat, ini adalah pusaka yang kedua. Sebenarnya yang saya mahari dulu ini, baru setelah itu kalau nggak salah setengah hari setelahnya saya memahari pusaka ini. Karena apa? Karena waktu itu memang saya pengen banget mendapatkan pusaka Luk 11. Kira-kira saya mahari. Kita akan melihat untuk yang ini sobat. Ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah dapurnya, dapur bedok. Dapur bedok ini di sini dia pamornya pamornya kayaknya masuk di Pandito, Bolo Pandito sobat. Ini. Nah, saya pribadi ini memiliki 3 buah bedok yang karakter dari pamor dan juga besinya sama dengan ini. Saya memiliki 2, berarti sama ini, berarti saya memiliki 3. Hanya saja yang 2 itu dia pamangkang jagat. Kalau untuk yang ini dia tidak pamangkang jagat, jadi dia tidak ada retakannya di dalam di bilangnya. Nah, tapi saya mendapati sebuah lubang seperti lubang jarum, kecil banget di bagian ini, di bagian tengah bilahnya ini. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda bahwasanya ada keistimewaannya, ada lubang jarum kecil banget di bagian sini, di bagian ujung dari pamor Pandito, Bolo Pandito yang sebelah sini. Sekaligus nanti akan saya tunjukkan kepada Anda koleksi saya yang pamangkang jagat. Nah, biar bisa dijadikan sebagai sebuah perbandingan gitu loh sobat. Akan saya balik untuk kameranya. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari 2 buah pusaka yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya, dan menurut keterangan dari teman saya tadi ini didapatkan dari seorang kolektor. Jadi ini adalah milik dari kolektor yang beliau sudah wafat atau sudah meninggal, dan beliau kata dari teman saya memiliki 500 buah pusaka. Nah, 500 buah pusaka yang 200 sudah diambil oleh teman saya dan juga dengan teman-temannya gitu. Jadi tinggal 300 lagi yang ada di, katanya teman saya kemarin itu Pak Ustadznya gitu, katanya gitu. Kita akan melihat sobat dari pusaka ini dulu. Nah ini kemarin saya bertanya kepada teman saya untuk di tangguhnya masuknya era mana gitu. Beliau bilangnya itu masuknya di Belambangan, katanya gitu. Berarti sepuh. Nah, beliaunya bilangnya ini sepuh sobat. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi dalam pendapat saya gitu, kayaknya kalau ini mungkin gitu masuknya di nom-noman, belum masuk di keris sepuh. Kalau untuk saya mungkin seperti itu dalam pendapat saya loh ya. Tapi jangan gini, wah ini berarti yang di Mas Tony yang benar, bukan, jangan seperti itu sobat. Karena saya pun juga pernah gitu
bermain ke salah seorang senior Tosan Aji gitu. Saya mendapati pusakanya itu untuk di pamornya hampir-hampir sama seperti ini. Ini saya bertanya kepada beliau, katanya itu adalah pusaka sepuh. Nah, seperti itulah kenapa saya harus banyak belajar, dan di sini pun juga saya ada kesempatan untuk berdiskusi kepada Anda semuanya. Kita berdiskusi bersama-sama karena di sini saya bukanlah seorang ahli, saya bukan seorang senior. Saya di sini kita menempatkan diri belajar bareng-bareng gitu, sobat. Kalau saya ada salah ya tolong dibenarkan, itu seperti itu. Nah, kalau melihat dari PC-nya ini, sobat, memang kalau untuk saya gitu, di PC-nya ini kayaknya memang masuk di keris bukan keris baru atau bukan keris kamardikan, kayaknya seperti ini. Kalau melihat dari apa ya karatnya, kayaknya ini terbentuk tidak dengan waktu yang sedikit, pasti ini memerlukan waktu yang lama membentuk karat yang seperti ini, sobat. Nah, itulah kenapa teman saya kemarin bilangnya pun juga seperti itu. Ini sepuh mas, bukan keris kamardikan, bukan. Ini memang keris sepuh, katanya gitu. Dan ini pun juga saya diskusikan dengan teman-teman waktu itu di sini, senior gitu juga bilangnya gitu. Ini pun juga masuknya di keris sepuh, katanya gitu. Berarti sangat beruntung sekali nih saya kalau memang ini betul-betul sepuh. Tapi di dalam pengamatan saya pribadi sih, mungkin belum masuk sepuh, tapi masuknya mungkin di era nom-noman ini, sobat. Tapi jangan salah loh ya, keris kamardikan itu juga harganya atau maharnya juga ada yang fantastis ya. Jadi jangan dipukul rata, wah berarti keris baru berarti ini murah. Jangan seperti itu ya, dilihat dari kualitas garapnya juga, dilihat dari bahannya seperti apa gitu. Ini keren ini memang pusakanya. Dan kalau ini memang punyanya kolektor, memang apa ya, ya pantas saja karena pusakanya memang bagus. Garapnya pun juga ini lumayan bagus ini, sobat. Odo-odonya masih sangat jelas seperti ini nih. Ini memang bagus banget ini kerisnya ini. Meskipun katakanlah kalau untuk pendapat saya masih belum sepuh gitu, ini pun juga berarti pusaka apa ya, yang ditempa dengan betul-betul dengan hati gitu. Tapi kalau ini memang sepuh berarti memang sangat apa ya, rezeki saya gitu loh. Nah ini kalau melihat dari PC-nya ini, memang kalau untuk saya pribadi kok kayaknya memang ya memang mungkin sepuh untuk melihat di PC-nya. Tapi kalau untuk melihat di bilahnya, nah, seperti ini. Monggo silakan Anda kemukakan pendapatnya. Silakan Anda tulis di kolom komentar, kira-kira ini masuk di era apa ini, sobat. Kita belajar bersama-sama, kita berdiskusi bersama-sama. Oke, ini adalah pusaka yang pertama. Nah, yang kedua adalah ini. Ini adalah dapurnya, dapur betok, sobat. Dan untuk di pamornya sendiri, kalau Anda melihat ini, nah seperti ini. Ini kalau Anda ingat dari 2 buah koleksi pribadi saya yang berdapur betok, itu pamornya memang seperti ini, sobat. Nah, memang seperti ini. Hanya saja di bagian sini, nah di bagian sini dia itu retak. Nah, kalau untuk yang ini dia itu berlubang, sobat. Nah, di pucuk sini. Nah, di pucuk sini dia itu berlubang. Tadi waktu saya kelihatan. Nah, dia ini ada lubangnya, berlubang. Nah, seperti ini. Ini kerisnya bagus loh ini. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada Anda sebagai sebuah pembanding ya. Ini adalah koleksi pribadi saya. Jadi saya memiliki dua buah pusaka koleksi pribadi dengan dapur betok gitu. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda sebagai sebuah perbandingan. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di alur dari pamornya, nah dia menuju puncak seperti ini. Hanya saja di bagian sini, sobat. Nah, ini dia retak. Nah, dia ini retak. Nah, kalau untuk yang ini dia tidak sampai retak. Nah, ini kan. Tapi dia nggak sampai retak bolong gitu, sobat. Tapi dia ada lubang kecil banget gitu, lubangnya kayak lubang jarum. Kalau seperti ini dia nggak kelihatan. Nah, ini saya dapatkan 2 kemarin dari teman saya. Jadi pusaka betok ini dan juga pusaka luk 11 ini. Nah, ini kemarin kalau nggak salah dia bilangnya Carito Keprabon, ini dia bilangnya. Saya gini, apakah bukan Carito Daleman gitu, karena di bagian ini ada jenggotnya.
Memang berbeda ini Mas untuk di apa ya, penyebutan dapur antara di Wetanan atau di kawasan Madura sana atau di kawasan Belambangan dengan yang di daerah sini Jogja Solo, maaf iya Jogja Solo, itu memang berbeda katanya gitu. Oh gitu ya, jadi saya gini, nah, berarti ada pengetahuan baru lah. Setidaknya seperti itu. Coba kita akan melihat dari dua buah petok ini sobat. Nah ini kedua-duanya juga bisa dikatakan cukup bagus. Ini nanti akan saya warangkan, biar nggak kotor, karena dari keterangan teman saya kemarin untuk di keris yang lot 11 ini Mas Tony, ini tadinya cuma diwarangi sekali, karena tadinya setelah didapatkan itu apa ya, terbungkus dengan minyak mesik hitam kalau nggak salah kemarin bilangnya. Jadi minyaknya itu tebel banget gitu. Jadi minyaknya sangat tebel banget, minyak mesik hitam. Jadi nanti di Mas Tony silahkan diwarangi kembali Mas, biar nampak keindahan dari pusakanya. Nah, seperti itu kemarin beliau bilangnya sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.